rencana untuk mengingatkan saya kembali untuk lebih waspada menjaga kesehatan, ya. Dimana pada tanggal 28 Agustus waktu pas ada konvensi juga ya secara virtual, saya minta izin kantor nggak bisa, saya harus pulang karena keadaan barang saya sudah lama sekali nggak bisa ngikutin, ya. Jadi saya pulang sampai rumah saya langsung tidur, isi kaget, muka saya pucat sekali. Kenapa? Saya bilang saya agak capek lah gitu. Ya, jadi udah kita ke rumah sakit aja yuk cek. Ya udah, bawalah ke rumah sakit ke rumah sakit Koja. Lalu sampai di Koja diperiksa. Ditanya sakit apa Pak? Saya bilang sakitnya di lambung gitu. Sakit lambung ya? Yang bisa lambung gitu. Terus dicek-cek. Tapi nggak ada Pak. Saya bilang saya sih bukan lambung sebenarnya. Awalnya itu lambung tapi ke jantung. Lalu diceklah jantungnya, direkam. Katakan Pak, hasilnya baik Pak, hasil rekaman jantungnya nggak apa-apa. Tapi tunggu Pak ya, nanti kita rekam lagi. Ya, saya tunggu dalam keadaan berbaring, tunggu. Direkam lagi untuk kedua kalinya. Katakan Pak, ini juga nggak ada apa-apa. Saya katanya jantung koroner, ada penyumbatan. Dokter bilang nggak ada Pak, ini udah nggak ada penyumbatannya, udah bersih semua, nggak ada apa-apa, sakit apa nih? Sesak nggak? Saya bilang saya sesak sih enggak, keringat dingin enggak juga, saya sakit. Udah ditunggu lagi Pak, nanti direkam lagi Pak ya. Sebelum direkam di ronsen dulu Pak. Jadi saya didorong ke bagian ronsen. Setelah keluar dari ronsen direkam lagi. Dikatakan nggak ada sakit apa-apa. Jadi kalau misalnya nggak ada, Bapak boleh pulang. Jadi ketika saya berbaring saat menguasai ronsen, istri saya dipanggil, Ibu, ini Bapak nggak bisa pulang, harus tinggal di rumah sakit. Dia jawab nama, karena nih Bapak kena serangan jantung ringan. Saya kaget. Lalu dia bilang ke saya, ini nggak bisa pulang, mesti tinggal di rumah sakit. Kata ada serangan jantung. Saya kaget. Saya tanya, emang benar dok sakit? Ada serangan? Iya Bapak ada serangan jantung ringan sih, tapi Bapak nggak boleh pulang, nggak bisa. Jadi hari itu langsung masuk ke ruang ICU, langsung masuk sampai malam. Dan puji Tuhan sekitar jam 6-an lah teman-teman dari Fulgaswal datang menjenguk saya dan berdoa, dan saya bersyukur walaupun dalam ruang ICU juga kita diawasi secara ketat ya kan, COVID juga jadi diawasi. Lalu karena itu hari Jumat udah malam, dokter saya nggak ada, ya tunggulah sampai hari Senin. Hari Senin saya ketemu dokter saya. Dokter sudah kaget, loh kenapa Pak berhenti di sini? Katanya saya kena serangan jantung dok. Dicek dia punya data, katanya iya. Udah kalau gitu cuma serangan jantung ringan, Bapak boleh pindah ruangan deh. Ya udah, jadi saya pindah ke ruangan. Tapi waktu saya pindah ruangan, ini nggak ada yang temenin. Jadi saya pindah sendiri, didorong sama perawat, saya bawa barang di tempat tidur, saya didorong. Ditanya keluarganya mana Pak? Ya keluarga saya belum pernah datang, ditelepon nggak diangkat. Rupanya di keluarga saya sudah ada kedukaan di mana ibu saya meninggal pada hari Minggunya. Jadi mereka juga nggak memberitahu saya karena ada larangan dari dokter jangan diberitahu. Ya salah jalan gitu, ya udah, jadi saya pindah sendiri, dorong ke ruang pemulihan. Dan hari Kamis saya di USG lagi, katakan pagi saya Jumatnya diberitahu Pak boleh pulang hari ini, tapi nggak boleh terlalu capek karena pompa jantung Bapak lemah sekali, jadi Bapak harus beristirahat. Ya udah, jadi setelah itu saya pulang hari Jumat tanggal 4. Selasa saya kontrol tanggal 8-nya. Tiba-tiba hari Rabu, sewaktu saya bangun tidur sekitar jam 4 lah, bisa bangun istirahat lah. Saya nggak sadar, tiba-tiba jatuh, saya pingsan, kata istri saya. Lama lah pingsannya gitu. Saya nggak sadar. Saya dengar sih orang teriak-teriak, saya dengar. Ada bunyi suara TV, saya dengar. Tapi nggak bisa bergerak saya. Ya namanya pingsan lah. Jadi katanya pingsan cukup lama. Ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Waktu di rumah itu ditensi darah saya dengan dokter. Ada dokter juga di sebelah rumah saya. Ditensi. Ini tensinya nggak dapet. Detak jantungnya juga nggak kedengeran.
sebaiknya bawa ke rumah sakit. Akhirnya bawa ke rumah sakit. Dalam keadaan lemes juga, saya juga nggak sadar juga. Dengar tapi nggak betul sadar. Sampai di rumah sakit IGD, dicek lagi, tensi nggak dapat lagi. Saya tunggu suruh sadar baru minta tensi. Dan setelah saya sadar dibangunkan sama suster, saya cek darah saya, ternyata darah saya itu 57/35, sangat rendah. Ya 57/35. Dan saya bersyukur dengan hal itu hanya sehari, ya. Jadi masuk hari Rabu, Kamis sore saya bisa pulang, tapi harus istirahat total, nggak bisa kemana-mana. Jadi waktu saya pulang dari rumah sakit, saya tanya ibu saya, katanya ibu saya di rumah kakak saya ini simpang siur juga ceritanya pada dirahasiakan tentang keberadaan ibu saya. Tapi saya nggak berpikiran hal-hal yang negatif, ya, karena kan ibu saya juga, saya tahu saya dia lagi sakit. Dan setelah beberapa hari, setelah lebih dari 2 minggu, saya mau ke kantor. Harusnya saya mau ke kantor, tapi sama istri sama kakak saya nggak boleh, sekalian oleng jalannya. Udah di Selasa juga nggak dikasih. Akhirnya Rabu lah saya paksakan diri. Saya mau ke kantor, saya mau ketemu Pak Anton, Pak Arianto. Nah, saya bilang, nah, tapi nggak dikasih. Tapi saya maksa. Akhirnya kakak saya datang, ada pendeta juga datang, berdoa dulu dengan saya semua. Baru di situ dijelasin kenapa selalu dikatakan mama itu ada di rumah. Kakak terus diberitahu bahwa mama sudah ada 2 hari setelah saya masuk rumah sakit, mama saya dipanggil Tuhan. Memang rasa terpukul kan kaget juga, ya. Karena kenapa diberitahu waktu saya masuk rumah sakit? Ternyata ada larangan dari dokter, nggak boleh diberitahu. Nah, sudah saya jalan, saya ke kantor, ya. Dan masih lakukan oleng juga saya jalan itu. Saya diantar anak saya pakai motor, saya ke Pak Anton, saya ke Pak Arianto. Dan puji Tuhan, karena sudah saya istirahat, saya pikir agak pulih dikit lah. Lalu tanggal 5 September, 5 Oktober. 5 Oktober saya masuk kantor, saya coba, saya paksakan, tapi tidak bawa motor, karena harus istirahat total. Ya udah, saya naik Grab pagi-pagi, angkutan umum. Udah, saya udah bekerja seperti biasa sampai saat ini. Dan ya bersyukurlah, karena sampai saat ini juga, walaupun ada larangan yang saya lawan dari itu, karena saya ingin, benar-benar saya ingin katakan sehat gitu ya. Tapi ya memang harus kita jaga kondisi ya, karena memang kita juga udah nggak tahu, karena kondisi itu tiba-tiba bisa datang menyerang. Memang waktu saya menderita sakit itu, saya terlalu positif tenaganya. Ya. Waktu itu orang tua saya sakit, di rumah sakit saya juga jaga, dan makannya juga udah nggak teratur semua. Lalu ada tugas segala macam, saya harus ke Bekasi, hadiri perkawinan dari keluarga istri saya, dan makannya pun udah nggak teratur. Akhirnya, ya sudah jatuh, akhirnya masuk rumah sakit. Tapi puji nama Tuhan, kalau hari ini saya boleh ada, semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk support doanya dari rekan di Gospel. Terima kasih.